Terakhir saya mau beralih ke Prof Hasanuddin dari ITB. Apakah monitor Prof Hasan? Monitor Gus. Ya, alhamdulillah. Silakan Prof Hasan. Iya, terima kasih nih Gus Wahid dan rekan-rekan sekalian, para senior, para kiai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini suara saya masih agak bindeng ini. Ah, Pertama-tama banyak terima kasih nih ya. Ini topiknya topik menarik dan menurut saya memang ini rasa malu ini tadi sudah disampaikan banyak lah ya, bagian dari iman. Cuma saya coba melihat satu sisi bahwa malu itu bukan hanya malu untuk berbuat tidak baik, tapi malu itu juga kadang-kadang bisa dilihat kita malu untuk tidak berbuat baik ya. Jadi ini ada cerita Titov. Titov ini kosmonot Rusia. Saya baca di satu buku beberapa tahun yang lalu pada saat masih Rusia ngirim orang ke luar angkasa. Jadi Titov ini suatu hari dia melihat bumi dan planet-planet lain di luar pesawat angkasanya. Dia tercenung ya. Dia melihat bumi yang selama ini dia duduki. Titov tahu bahwa bumi itu besar sekali. Dia mengambang di ruang hampa. Titov ini seorang kosmonot. Tentunya dia tahu hukum gravitasi Newton dan segala macam ya. Cuma dia tetap terpesona siapa yang nahan bumi sebesar itu tidak jatuh ya. Dia lihat matahari yang lebih besar, diam saja. Kalau kita lihat di video kan seolah-olah bumi itu berputar cepat. Tapi kalau kita lihat pada saat itu kan bumi itu seolah-olah diam saja. Bergeraknya pelan-pelan kan dalam orbitnya. Dia tahu hukum gravitasi itu ada. Tapi dia langsung bertanya, kenapa benda-benda langit itu kok mengikuti hukum gravitasi sehingga tidak jatuh? Ya. Dan dia melihat juga meteorit, asteroid itu seliwar-seliwar di sekeliling bumi dan tidak ada yang menabrak bumi. Titov yang seorang komunis ini mengatakan dia komunis ya, tapi dia mengatakan ini sesuatu yang ada yang mengatur gitu ya. Dan bagi kita seorang Muslim, terutama ya saya kadang-kadang banyak mempelajari alam semesta begitu besar dan segala macam. Bahkan kita belajar di tubuh kita dan seterusnya. Kita mungkin akan merasakan bahwa sebenarnya Allah itu begitu banyak rahmat dan perlindungannya kepada kita ya, kepada bumi kita ini juga ya. Kalau bumi kita ini tidak dijaga, misalnya meteor masuk ya satu kiamat kita ya. Jadi kalau begitu melihat begitu banyak penjagaan, belum ya ini pembuluh darah kita dipencet satu, kita stroke meninggal kita. Jadi kalau kita melihat begitu banyaknya privilege yang diberikan oleh Gusti Allah melalui malaikat-malaikat dan seterusnya ya, kita akan merasa malu kalau tidak bersyukur ya. Kita akan merasa malu kalau tidak beribadah kalau menurut saya ya. Itu saya ngelihat dari sisi yang lain ya. Apalagi tentunya kita akan merasa malu kok sudah ditolong, sudah ditolong Gusti Allah segala macam kok malah menentang Gusti Allah ya, malah berbuat yang melanggar perintah Gusti Allah ya. Jadi saya melihat satu sisi itu dulu. Nah ini sisi yang kadang-kadang menurut saya dilupakan. Jadi kita kalau bilang malu, biasanya malu berbuat jelek. Tapi kita tidak pernah mengatakan bahwa, waduh saya malu, sudah ditolong Allah kok sayanya tidak pernah ngikuti aturan Allah gitu ya. Itu tuh ada rasa malu ya. Itu terhadap Allah tentunya bisa dievaluasi lagi ya. Gus Wahid sudah mengelaborasi banyak tadi. Kemudian terhadap Rasulullah ya. Kebetulan ya Alhamdulillah kemarin saya masih diberi kesempatan ya ya berziarah ke makam beliau ya. Saya berpikiran kalau seandainya Rasulullah tidak ada ya,
Quran itu turun kepada umat manusia karena Rasulullah ada di tengah kita kan. Eh, bagi pada saat beliau mau wafat pun yang diingat itu selalu umati, umati, umati gitu ya. Kemudian kasih sayang beliau kepada umat umatnya itu bahkan kepada umat manusia ya. Sunnah hadis Rasul itu ya. Jadi kalau saya pikir-pikir, beliau sudah begitu baik, sudah begitu memikirkan kita, bahkan sudah nantinya berjanji akan memberikan syafaat ya di hari akhir di telaganya. Saya juga berpikir kita rasanya malu ya kalau tidak mengikuti sunnah Rasul ya. Rasanya malu kalau kita misalnya Kanjeng Nabi bilang kita harusnya begini, 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 kok malah kita mbalelo gitu ya. Nah, ini saya pikir kita malu kalau kita tidak ya mungkin tidak berselawat sebanyak mungkin kepada beliau tiap hari ya. Kita mungkin tidak punya rasa terima kasih, kita malu nantinya kepada beliau ya kalau kita tidak pernah bersalawat kepada mungkin juga ahlul bait beliau dan seterusnya ya. Kemudian saya lihat juga setelah Allah, Rasul ya tentunya mungkin orang tua ya. Saya pikir sama juga lah ya. Kita ada di dunia ini karena ada orang tua kita ya. Kita pasti akan merasa malu kalau kita tidak menjaga nama baik orang tua ya. Saya nggak tahu orang-orang yang korupsi dan segala macam mikir mengenai itu orang tuanya yang sudah wafat mungkin di alam sana itu mungkin nangis ngelihat kitanya anaknya ini kok berbuat yang nggak genah gitu ya. Nah ini mungkin rasa-rasa itu nggak tahu saya bagaimana ditimbulkan kembali gitu ya. Bahwa orang-orang tua kita di alam sana itu sebenarnya melihat sepak terjang kita ya. Mungkin kalau kitanya melakukan hal-hal yang tidak baik, ya orang tua kita juga tentunya sedih kan. Kita juga akan malu, membuat malu orang tua kita ya. Itu menurut saya juga level berikutnya. Tentunya level berikutnya lagi keluarga, anak istri ya. Saya melihat beberapa teman saya yang ya dapat musibah, cobaan ya, ditangkap KPK itu yang kasihan keluarganya ya. Anak istrinya tuh kadang-kadang harus pindah sekolah. Ada saya lihat keluarga yang ya terpaksa dia pindah pindah rumah ya. Anaknya ada yang dikeluarkan dari sekolah itu dikirim ke sekolah jauh lah, ada yang dikirim ke luar negeri dan segala macam ya. Kasihan ya. Dan ini umumnya tidak, saya yakin nggak tahu mereka mungkin tidak memikirkan kalau mereka membuat seperti itu menimbulkan rasa malu untuk keluarga anak istri ya. Nah, ini jadi masalah. Nah, kemudian kalau terhadap institusi kerja kita, karena di sini banyak dosen juga kan. Mungkin kita kadang-kadang secara tidak sadar juga melakukan hal-hal yang membuat malu institusi kita ya. Eh, Ya mohon maaf, kadang-kadang juga eh, pemilihan rektor saja kadang-kadang kan eh, ribut gitu, gontok-gontokan gitu ya. Sehingga kadang-kadang saya berpikiran harusnya budaya malu ini seperti kata Pak Taufik tadi, budaya malu ini di dunia pendidikan tinggi ini harusnya lebih lebih nampak ya. Dan mohon maaf saja sekarang ini budaya malu ini juga mulai terkikis. Banyak orang yang berusaha misal mengejar jabatan guru besar, perlu paper di jurnal-jurnal Q1, Q2, Scopus, segala cara dilakukan ya. Saya tidak akan mendetailkan sedikit apa itu, semua tahu lah ya. Kalau menurut saya ini juga menggerus rasa malu harusnya ya. Tapi ya namanya manusia ya mungkin manusiawi kalau ada maksud kadang-kadang nabrak sana nabrak sini itu ya dibiarkan jadi tidak malu lagi ya. Ini menurut saya juga perlu diperhatikan ini ya. Saya khawatir juga ini. Scopus ini saya lihat sudah dituhankan ya di kalangan dosen ini ya. Begitu papernya publish di Q1, Q2 seperti seolah-olah mimpi ngelihat Rasul atau apa gitu ya. Senangnya, waduh segala macam ya. Saya bilang nih nggak betul itu ya.
Apalagi kalau menggunakan cara-cara yang nggak benar, menggunakan calo, menggunakan orang lain menuliskan dan segala macam ya. Mohon maaf, saya blindly speaking ya, karena saya sering menemui hal-hal semacam ini di dunia pendidikan tinggi ya. Jadi menghalalkan cara untuk mengejar, mohon maaf, di dunia pendidikan tinggi sekarang seolah-olah guru besar itu seperti apa ya? Seperti makom yang tinggi gitu ya. Ya, of course, makom yang tinggi, tapi menurut saya harus dicapai dengan cara-cara yang beradab ya. Jadi budaya malu harusnya dipakai juga di situ ya. Nah, ini yang menurut saya. Dan juga dalam pemilihan dekan, pemilihan rektor dan segala macam, menurut saya juga budaya malu ini harus kita pegang ini. Jangan sampai malah gontok-gontokan, ribut, melakukan manuver-manuver politik untuk menjatuhkan orang-orang lain ya. Saya hanya baca-baca di koran saja ini teman-teman sekalian atau dengar cerita sana, dengar cerita sini ya. Saya pikir Gus Wahid paham lebih inilah ya. Nah, yang terakhir kalau menurut saya ya terhadap diri sendiri ya mesti malu ya. Tadi siapa yang mengatakan ya sebenarnya yang melihat kita ini kan sebenarnya ada malaikat dan segala macam ya. Eh, Tadi Pak Dubes kali mungkin ya. Kita mandi pun kadang-kadang kan kalau telanjang itu sudah biasa ya. Tapi kalau kita tahu bahwa di sekeliling kita ada makhluk lain dan segala macam gitu, mungkin kita timbul rasa malu ya. eh Apalagi kalau kita berbuat yang nggak betul ya. Imam Ali kan mengatakan diri kita yang sebenarnya itu sebenarnya apa yang kita lakukan pada saat orang lain tidak ada. Nah, itulah diri kita. Ya, kalau kita di kamar sering buka HP, nonton video-video TikTok yang nggak genah, ya itu kita. Kalau kita di WA nggak ada orang yang lain ngelihat kita share fitnah-fitnah, ya itulah kita. Ya, saya pikir Imam Ali itu saya banyak setuju dengan beliau ya. Saya kagum dengan ilmu beliau ya. Jadi menurut saya memang rasa malu itu penting, tapi bukan hanya rasa malu untuk tidak berbuat untuk berbuat tidak baik, tapi lebih penting lagi menurut saya adalah rasa malu untuk tidak berbuat baik, ya. Tidak berbuat baik kepada Allah, malu rasanya ya. Selama ini kita sudah diberi rahmat begitu banyak, tidak berbuat baik kepada Rasulullah, rasanya juga malu rasanya ya. Tidak berbuat baik ke orang tua, rasanya juga malu. Tidak berbuat baik ke keluarga juga, ke anak istri juga malu. Tidak berbuat baik ke institusi pendidikan yang sudah menghidupi kita ya. Kita digaji pemerintah, rasanya juga harusnya malu gitu ya. Kemudian tidak berbuat baik untuk diri sendiri juga harusnya malu ya, apalagi berbuat jelek ya. Itu saja. Itu kira-kira dari saya Gus Wahid. Luar Mohon biasa. maaf kalau saya kadang-kadang terlalu kritikal ya. Tapi saya yakin di sini kan kaum intelektual semua, jadi insya Allah nggak ada yang Masya dimasukkan ke Allah. hati lah ya, mudah-mudahan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sangat mencerahkan. Mudah-mudahan pertemuan malam ini membawa berkah dan maslahah ya. Sehingga insya Allah Allah akan terus menjaga kita dengan perasaan malu. Begitu juga pemimpin kita, keluarga kita, masyarakat kita. Masya Allah. Oleh itu karena waktu yang eh, harus mengakhiri pertemuan ini, oleh itu mari kita tutup dengan doa dan kepada Prof. Salman Manggalatung untuk memimpin doa.